warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semangat hari Jumat, semangat belajar. Walaupun masih di rumah aja belajarnya, tetap harus semangat. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Karena cuaca hari ini, cuacanya sekarang ya, cuaca sekarang itu anginnya kencang, panasnya terik banget. Anak-anak harus sering-sering minum air putih biar senantiasa. Hari ini adalah materi yang asyik karena SBDP itu membuat karya. Jadi judul dari materi hari ini adalah kita akan belajar tentang pengertian bahan-bahan dan cara membuat karya hias dari bahan alam. Jadi nanti pada akhirnya anak-anak akan dapat tugas dari Ustazah untuk membuat karya yang bagus ya. Jadi untuk itu disimak materi hari ini ya. Yuk kita baca doa. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak perhatikan gambar di sebelah kiri. Di sebelah kiri itu ada gambar hewan apa ya? Iya, itu adalah hewan ayam. Hewan ayam itu adalah sebuah hasil karya. Nah, coba anak-anak kemarin sudah belajar karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau gambar seperti itu 2 dimensi dan 3 dimensi ya? Iya, itu adalah 2 dimensi karena dia nggak ada volumenya, cuman panjang dan lebar aja. Nana masih ingat ya? Ya ini tuh namanya kolase. Kolase itu apa toh? Nah, nanti kita akan belajar pengertian dari kolase. Terus nanti kita juga akan belajar bahan alam apa saja sih Bu yang bisa dipakai pada karya nanti. Terus kita juga akan belajar alat-alat apa saja yang bisa digunakan untuk membuat karya dan bahannya apa saja. Karena nanti tugasnya adalah membuat hasil karya, jadi anak-anak harus menyimak. Masuki ke materi, kita akan belajar dulu pengertian bahan alam. Bahan alam merupakan semua bahan yang terdapat di lingkungan sekitar. Bahan alam dapat digunakan sebagai bahan pembuat hiasan. Hiasan yang dibuat biasanya dalam bentuk kolase. Jadi, bahan alam itu adalah bahan yang sudah disediakan Allah, yang sudah ada di sekitar kita. Kita nggak usah membuatnya. Jadi bahannya itu sudah ada di sekitar kita, di pasar, di toko itu ada, ya. Terus di sekitar kita, di depan rumah, di halaman rumah itu ada, ya. Jadi kita nggak usah membuat bahannya, sudah ada di lingkungan kita sendiri. Nah, biasanya bahan alam ini bisa kita gunakan sebagai hiasan. Coba anak-anak adalah orang Jepara, pasti pernah ke Pantai Kartini. Kalau anak-anak ke Pantai Kartini, pernah nggak lihat ada gantungan yang dari kerang-kerang? Nah, kerangnya dirangkai sedemikian rupa sampai cantik, terus bisa dibuat sebagai mungkin lonceng, atau mungkin hiasan gantung di plafon rumah, atau mungkin tirai. Nah, itu adalah bahan alam yang dibuat sebagai hiasan rumah. Jadi, bahan alam, ingat-ingat, bahan yang terdapat di lingkungan sekitar, tidak usah dibuat, ora usah gawe, oke? Dan bisa digunakan sebagai hiasan. Bahan alam apa aja yang bisa dipakai untuk membuat sebuah karya yang indah? Yang pertama adalah bisa memakai berbagai macam biji-bijian. Biji-bijian itu ada banyak di dunia ini ya. Boleh pakai semua biji yang kamu punya, tapi bijinya harus kecil. Kalau biji besar-besar kayak biji durian, biji nangka, tidak bisa. Ada biji kacang hijau, biji jagung, biji kacang merah, ada bisa pakai biji merica atau biji ketumbar, mungkin pakai biji kuaci atau sama kuacinya ya nggak apa-apa. Mau pakai biji kedelai. Dua adalah bahan alam yang lain seperti kulit kerang ya, seperti yang tadi Bu Anissa contohkan yang ada di Pantai Kartini, ada oleh-oleh hasil hiasan dari kulit kerang. Nah, itu bisa dipakai. Nanti kalau mau buat kolase dari kulit kerang juga boleh. Terus bisa pakai daun dan ranting. Ingat, daun dan ranting adalah bahan alam juga. Tapi kalau pakai daunnya itu daun yang kering ya, jangan daun yang basah, karena daun yang basah itu mengandung air. Kalau dia sudah mengering nanti dia mengkerut.
jadi nanti hiasannya nggak cantik. Boleh pakai ranting juga, terus pakai cangkang telur. Jadi ingat-ingat jenis-jenis bahan alam untuk membuat hiasan. Yang pertama ada berbagai macam biji-bijian dan bahan alam yang lain seperti kulit kerang, daun, ranting, dan cangkang. Anak-anak silakan perhatikan gambar yang ada di depan. Ini pojok kiri ini adalah ada sebuah gambar ayam. Ayam ini dipenuhi dengan biji-bijian. Nah, ini adalah sebuah kolase. Lalu, apa sih kolase itu? Kolase adalah termasuk seni rupa yang dibuat dengan cara menempelkan potongan-potongan atau bahan tertentu untuk membentuk sebuah desain. Jadi kolase ini atau ayam ini caranya membuatnya adalah dengan cara ditempelkan satu persatu menggunakan bahan tertentu yang kalian mau. Karena materi kita tentang bahan alam, jadi contohnya Bu Anissa ambil pakai dengan biji-bijian. Biji-bijian adalah termasuk dari bahan alam. Nah, sekarang kita belajar alat, bahan, dan cara membuat kolase. Alatnya apa saja? Yang pertama ada pensil. Pensil buat apa Bu Anissa? Buat anak-anak untuk membuat sketsa gambarnya, ya, pakai pensil dulu. Lalu kalau salah, kasih penghapus. Jadi penghapus masuk alatnya. Terus kalian butuh lem untuk menempelkannya. Dan butuh penggaris, misalkan anak-anak menggambar tangkai bunga, jadi butuh garis yang mungkin lurus gitu ya. Mungkin anak-anak mau membentuk potnya, ya bisa pakai alat penggaris. Selanjutnya bahannya adalah kalian butuh kertas yang tebal. Kenapa harus tebal Bu Guru? Karena kalau pakai lem, nanti anak-anak mengeluarkan lemnya agak kebanyakan, nanti dia terlalu basah, akhirnya bolong. Kalau bolong nanti nggak jadi bisa rata bagus ya. Jadi harus pakai kertas yang tebal. Selanjutnya anak-anak butuh biji-bijian atau bisa pakai daun, ranting, cangkang telur. Selanjutnya cara membuatnya diperhatikan ya. Yang pertama, gambarlah sketsa di kertas. Nanti yang pertama membuat gambar apa aja, boleh gambar biji malah. Boleh gambar ayam, boleh tadi misalkan mau kelinci, mau buah, mungkin buah semangka biar gampang, boleh. Mau buat apa aja boleh ya. Selanjutnya, tempelkan bahan alam biji-bijian satu persatu mengikuti bentuk sketsa gambar yang sudah jadi. Jadi anak-anak setelah membuat sketsanya sudah jadi, sudah mantep kalau mau pakai gambar itu. Nah, selanjutnya adalah tempelkan satu persatu. Selanjutnya yang ketiga adalah tambahkan gambar mendukung dan warnai agar lebih cantik. Jadi kalau misalkan anak-anak menggambar apa ya? Menggambar bunga, menggambar bunga, terus anak-anak membuat kolase bunga, sudah ditempeli oleh biji-bijian misalkan. Nah, coba dikasih potnya boleh diwarnai pakai yon, boleh gambar terpisah, nggak usah ditempel, boleh. Misalkan mau ditambahi rumput-rumput juga boleh, biar tambah cantik ya. Yang keempat adalah keringkan. Karena tadi pakai lem, jadi dia akan basah, dikeringkan dulu di bawah sinar matahari atau bisa diangin-anginkan di teras rumah ya. Jadi cara membuatnya, menggambar sketsa dulu. Kalau sudah sketsa sudah jadi, ditempelkan bahannya. Kalau sudah, tambahi apa-apa gambar yang cantik, terus dikeringkan. Untuk mengecek pemahaman anak-anak, tugasnya yang pertama mencatat materi. Nanti Bu Anissa setelah gambar ini, Bu Anissa akan melampirkan rangkuman materi yang sudah Bu Anissa buat. Materinya yang tadi, tapi sudah Bu Anissa tata jadi satu. Nanti anak-anak mencatat di buku tulis ya. Terus ini cukup dibaca aja di rumah. Bisa dibuat sebagai panduan untuk membuat hasil karya. Tidak usah dikirim tugas catatannya, tapi nanti yang dikirim adalah hasil karyanya. Nah, jadi tugas yang kedua adalah membuat hasil karya kolase dengan menggunakan bahan alam. Hasil karya yang kayak tadi yang Bu Anissa sudah terangkan, anak-anak nanti membuat sendiri, terus difoto ya.
Fotonya nanti anak-anak sambil pegang ya. Kalau kesusahan boleh nanti difoto di meja nggak apa-apa deh. Ya, pokoknya nanti hasil karyanya dikasih nama. Misalkan Mas Rifki membuat kolase kelinci. Nah, sampingnya tulisi Rifki 2B, boleh gitu ya. Misalkan Mbak Adin buat bunga, buat nanti kasih namanya Adin 2A, gitu ya. Jadi terus dikirimnya Bu Anissa kasih waktu 3 hari. Jumat Bu Anissa terangkan sampai hari Minggu terakhir mengumpulkan hasil karyanya. Oke, boleh dibantu dengan orang tua. Materi kita sudah selesai hari ini. Semoga anak-anak paham, anak-anak senang dalam membuat hasil karyanya. Bu Anissa doakan dapat karya yang bagus-bagus. Oke, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Anissa sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.